warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairul Umah dari PGMI 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi jawaban ujian akhir semester kajian IPA di MI. Soal pertama yaitu pendekatan apa saja yang digunakan dalam video pembelajaran tersebut. Menurut saya pendekatan-pendekatan yang cocok itu ada 3 dalam video tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan lingkungan hidup, yang kedua yaitu pendekatan keterampilan proses, dan yang ketiga itu pendekatan saintifik. Kenapa saya menyebutkan ada 3 pendekatan yang cocok dalam video tersebut? Karena yang pertama, pendekatan lingkungan hidup. Pendekatan lingkungan hidup merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Di dalam video tersebut kan seorang guru itu menyuruh siswanya untuk mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Dengan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan lingkungan hidup, ini akan menarik perhatian peserta didik jika apa yang dipelajarinya itu berhubungan dengan kehidupan langsung gitu, kehidupan yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Jadi akan lebih bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri gitu. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses itu merupakan bagian pengolah perolehan sehingga mudah dipahami dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Di situ siswa akan memperoleh pengalaman dan pengetahuannya sendiri dengan melakukan penyelidikan, mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Setelah mereka sudah mengumpulkan data atau informasi tentang tumbuhan atau benda-benda yang ada di sekitar sekolah yang tadi telah diamati, kemudian siswa itu mempresentasikannya kepada teman-temannya, dan setelah dipresentasikan itu guru itu memberi penilaian tentang apa yang telah dipresentasikan oleh siswanya tersebut, dan guru juga memberikan bimbingan atau pengarahan tentang materi apa yang dipelajarinya. Yang ketiga, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian itu mempresentasikannya. Menurut saya pendekatan ini yang lebih cocok dalam penerapan pembelajaran yang ada dalam video tersebut. Karena di dalam video tersebut juga seorang guru itu mengarahkan agar peserta didiknya mampu merumuskan masalah dengan banyak menanya, menjawab, dan seorang guru juga itu memberi arahan atau sedikit materi, membimbing peserta didiknya. Terus soal yang kedua yaitu video pembelajaran tersebut sesuai dengan teori apa. Menurut saya, teori belajar yang cocok dalam video tersebut itu menggunakan teori kognitif. Karena teori kognitif itu merupakan suatu proses pembelajaran, persepsi, dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Model pembelajaran ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir.
dan apa ya, dan juga menurut teori ini, belajar itu adalah perubahan persepsi dan pemahaman akibat interaksi individu dengan lingkungannya gitu. Di dalam video tersebut kan guru sudah mengelompokkan siswanya untuk dapat mengamati tumbuh-tumbuhan atau benda-benda yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Dan proses pembelajaran model ini akan terjadi jika materi yang baru dipelajari itu beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dipahaminya gitu. Soal yang ketiga, dalam video pembelajaran tersebut menggunakan model pembelajaran apa? Menurut saya ya, model pembelajaran yang sesuai atau yang digunakan dalam pembelajaran tersebut itu menggunakan model pembelajaran CTL atau Contextual Technique and Learning. Kenapa saya memilih CTL? Karena di dalam model pembelajaran CTL itu bukan hanya sekedar duduk, mendengarkan guru, dan mencatat, tetapi menurut model pembelajaran ini, belajar itu adalah proses pengalaman secara langsung. Dan menurut saya, menggunakan model pembelajaran CTL ini akan lebih mengembangkan kemampuan berpikir si siswa. Karena di dalam video tersebut kan seorang guru itu menyuruh siswanya untuk terjun langsung untuk mengamati, menyelidiki tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolahnya gitu. Jadi pembelajaran ini menggunakan model ini tuh enggak membosankan gitu, tapi lebih menarik gitu. Jadi menyenangkan bagi siswa tersebut gitu. Yang keempat itu, soal yang keempat, dalam video pembelajaran tersebut apa kekurangan dan kelebihannya? Menurut saya kekurangannya yaitu tidak efisien karena waktunya itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Yang kedua, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa, padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang pintar, ada yang lumayan, ada yang benar-benar sulit untuk cepat ditangkap dalam pemikirannya gitu. Sehingga guru itu akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaiannya siswa itu tidak sama, pastinya kan berbeda-beda gitu. Terus kelebihannya menurut saya, pertama, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan bisa memecahkan masalah. Dan guru juga akan lebih efektif gitu. Yang kedua yaitu menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Yang ketiga yaitu pembelajarannya lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keempat yaitu membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompoknya. Jadi antar siswa itu ada interaksi sosial gitu, ada interaksi berkomunikasi gitu, berdiskusi ataupun bertukar pendapat. Yang kelima yaitu terbentuknya sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.